Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4B semuanya. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tematik 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang keberagaman. Keberagaman itu adalah kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, misalnya karena kita akan membahas keberagaman budaya yang ada di Indonesia, kita akan membahas banyak sekali perbedaan. Misalnya perbedaan dari banyaknya pulau yang ada di Indonesia, pulaunya berbeda-beda. Kemudian suku bangsanya pun juga berbeda-beda, tarian, rumah adat, agama, makanan khas daerah, kesenian daerah, senjata tradisional dan alat musiknya pun berbeda-beda. Nah, contohnya di sini ada beberapa daerah yang ada di Indonesia dengan suku bangsa yang berbeda-beda dan rumah adat yang berbeda-beda maupun makanan khasnya pun juga berbeda-beda. Kalau kita yang ada di Jawa Tengah terutama, maka sukunya adalah suku Jawa, rumah adatnya adalah joglo dan makanan khasnya adalah getuk atau lumpia. Nah, di sini ada beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia, ada dari Jawa Tengah, ada dari Sumatera Barat, ada dari Papua dan dari Palembang. Bisa teman-teman perhatikan ya bentuknya dan nama-namanya. Kemudian contoh keberagaman budaya yang lain yang ada di Indonesia ada dari makanan khasnya. Nah, misalnya ada dari Sumatera Barat, dari Palembang, dari Jogja, kemudian dari Maluku dan Papua. Bentuknya seperti itu, teman-teman. Nah, keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini punya banyak perbedaan. Nah, perbedaan tersebut harus kita syukuri. Salah satu caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kita menghormati keberagaman dari daerah lain. Nah, dengan kita menghargai perbedaan itu merupakan salah satu wujud dari semangat persatuan dan kesatuan, seperti semboyan bangsa Indonesia kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi meskipun dari banyak sekali pulau, dari banyak suku bangsa, makanan khasnya beda-beda, rumah adatnya beda-beda, tetapi kita tetap sama, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dengan berbagai keragaman tadi, maka kita harus saling menghargai keberagaman itu tadi. Caranya, yang pertama kita bermain dengan teman yang berbeda suku. Jadi, misalnya dari kita ada yang dari suku Jawa, dari suku Sunda, dari suku Bali dan yang lainnya, maka harus tetap bermain bersama, tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua, hidup rukun. Kemudian yang ketiga adalah menghargai perbedaan pendapat. Jadi kalau ada teman kita yang berbeda pendapat dengan kita, itu harus kita hargai, tidak kemudian kita jauhi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari salah satu bacaan yang di sini berisi tentang beberapa kebudayaan yang ada dari beberapa daerah. Nah, dalam sebuah bacaan itu biasanya nanti terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dalam paragraf itu, dalam satu paragraf nanti akan memiliki yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas di dalam bacaan. Kemudian, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok itu adalah yang utama. Jadi ide yang utama yang mendasari dari satu paragraf itu tadi. Kita akan lihat contohnya pada paragraf berikut ini. Nah, dalam bacaan Pawai Budaya, kita akan lihat di paragraf yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, untuk mencari gagasan pokok, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membaca bacaan tersebut dengan lengkap. Jadi satu paragraf kita baca lengkap terlebih dahulu, kemudian kita cari di mana atau kalimat yang mana yang merupakan ide utama dari satu paragraf tersebut. Biasanya gagasan pokok ada di awal paragraf, atau ada juga yang di akhir paragraf, atau ada yang di awal dan akhir paragraf. Nah, untuk paragraf yang pertama dari bacaan Pawai Budaya ini, gagasan pokoknya ada di awal paragraf, yaitu Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah,
kalimat yang ada di awal paragraf ini yang mendasari ataupun yang menjadi ide utama yang kemudian akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Nah, jadi teman-teman, gagasan pokoknya yang ada di awal paragraf ini adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, yang kemudian dijelaskan di kalimat yang kedua dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya di paragraf yang kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ini gagasan pokoknya juga ada di awal paragraf, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, jadi ide utamanya adalah rombongan pawai yang dari Maluku yang kemudian dijelaskan oleh kalimat kedua dan seterusnya. Ada rombongan laki-laki, rombongan perempuan, alat musiknya seperti itu. Nah, itu gagasan pokok untuk paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga sama gitu ya. Ini menjelaskan tentang budaya Bali yang gagasan pokoknya juga ada di awal paragraf, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kemudian nanti akan dijelaskan di kalimat yang kedua, yaitu rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya, dan seterusnya sampai nanti di akhir paragraf. Nah, itu tadi teman-teman cara kita untuk menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, nanti tugas teman-teman berikutnya adalah membuka buku paket tematik yang seperti ini, yang seperti digambar di halaman 32. Teman-teman baca keseluruhannya, ada 3 paragraf, kemudian tuliskan gagasan pokok dari paragraf 1, 2, dan 3. Setelah selesai difoto dan dikirimkan kepada Ustazah Septi. Seperti itu teman-teman, untuk hari ini selamat mengerjakan, selamat belajar, dan semoga Allah memudahkan dalam menuntut ilmu. Ustazah akhiri, wassalamualaikum.